Halo guys, pemirsa dialog jalan pulang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu di siaran live dialog jalan pulang. Insya Allah mudah-mudahan live dialog jalan pulang ini kita akan gelar setiap malam ya. Mengingat intensitas atau kabar dari langit ini frekuensinya semakin tinggi, jadi kami pun harus sesegera mungkin untuk melemparnya ke publik. Kali ini atau di awal live ini kita mencoba untuk mengangkat tema yaitu awal beragama. Saya pikir ini sangat penting ya, hal yang sangat mendasar karena agama itu adalah sejatinya yaitulah kehidupan itu sendiri. Walaupun di awalnya itu kan diawali atau sebelum masuk kepada beragama itu kan tentu diawali dengan dialog tentang apakah Tuhan itu ada. Karena objek dalam agama itu sendiri adalah Tuhan. Ya, kalau dalam Islam disebut sebagai Allah, di Kristiani disebut sebagai Allah Bapa, ya. Kemudian ada yang menyebut sebagai Sang Yang Widi, ada yang menyebut sebagai Sang Yang Reksa, ada yang menyebut sebagai Dewata Agung. Nah itu, itu semuanya nama-nama itu adalah sebenarnya dia sudah merupakan manifestasi itu. Ya. Karena kalau kita mencoba melihat di kitab-kitab suci ya, misalnya Al-Quran, definisi Allah itu adalah atau Allah mendeskripsikan dirinya di Quran itu sebagai sesuatu yang laisa kamislihi syai'un, atau sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan, sesuatu yang tidak bisa pernah untuk kita bayangkan. Ya, dia berada ya kalau di kalimat lain disebutkan dia berada di ars gitu. Ars itu kan adalah sesuatu yang tidak terjangkau. Atau di Al-Fatihah dideskripsikan dia berada di ujung langit akhirat tertinggi gitu. Jadi dia adalah Sang Maha ya. Maha itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kalau Allah itu bukan Allah bukan besar ya, tetapi dia maha besar. Kalau besar itu kan berarti kita masih bisa mengkuantitaskannya ya, mengkalkulasinya gitu. Termasuk kalau dia tinggi, ya kita masih bisa mengukurnya. Setinggi apapun sesuatu, ketika dia masih bisa dideskripsikan, maka ya bisa kita ukur itu. Tetapi dia adalah maha tinggi. Maha itu kan ya tidak bisa kita deskripsikan sampai di mana ukuran dari maha itu sendiri. Nah, artinya bahwa dia adalah sesuatu yang tidak terbatas. Gitu. Nah, ini kemudian menjadi kontradiktif ketika dia bernama. Ya, dia dalam Al-Quran dia dinamakan sebagai Allah. Ya, kemudian Roh Kudus, Allah Bapa, ya Yahweh, Sang Yang Widi, Sang Yang Reksa. Ya, dia menjadi sesuatu yang bernama. Berarti kalau dia menjadi sudah bernama, maka dia kemudian menjadi sesuatu yang terbatas. Karena nama itu berada di alam materi, berada di alam indrawi, berada di wilayah baharu. Karena segala sesuatu yang ada di alam baharu ini itu pasti bernama. Ya, pasti bernama dan tentu ada yang menamainya.
Artinya kata-kata Allah atau Allah Bapa, ya, atau Yahweh dan seterusnya, sebenarnya itu bukan lagi Allah yang tidak terbayangkan tadi, tetapi dia sudah merupakan manifestasi, ya, dalam sebuah sistem di alam baharu ini. Nah, jadi begitu. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa Allah yang selama ini kita sebut-sebut, ya, Allah yang selama ini yang kita maksud, itu sebenarnya dia bukan sebagai Allah yang laisa kamitsli syai'un, itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tetapi dia sudah merupakan Allah yang termanifestasi. Karena kalau yang kita mau bahas adalah Allah yang maha tinggi itu, ya, Allah yang tidak terbatas itu, ya, itu nggak mungkin, nggak bakalan bisa gitu, ya, karena dia berada dalam suatu yang tidak bisa kita jangkau. Nah, makanya uh, apa namanya, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kembali ke topik kita bahwa awal agama itu adalah mengenal yang menjadi objek dari sembah kita gitu. Nah, kita ini kan berada di alam baharu, ya. Agama adalah, kenapa saya katakan tadi bahwa agama itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Agama itu adalah kehidupan kita sendiri. Karena sejatinya agama itu adalah sesuatu yang akan mempersambungkan manusia dengan Allah. Ya, agama itu adalah sesuatu yang di dalamnya adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada semua metodologi, ya, yang menunjukkan kita bagaimana kita bisa terhubung, bisa kita tersambung dengan Allah itu. Nah, kenapa kita butuh atau harus mengenal Allah? Karena Allah itu adalah, dia sebenarnya adalah sesuatu alamat yang merupakan sumber kita gitu. Dan semua kita akan menuju ke sana. Ya. Tetapi tidak semua yang akan menuju ke sana itu bisa kembali ke situ. Nah, ini sebenarnya adalah yang merupakan latar belakang kenapa kemudian channel ini saya namakan sebagai dialog jalan pulang. Karena di sini kita akan mencoba untuk mendialogkan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita pulang. Ya, tentu ada yang bertanya kenapa kita harus pulang. Lah iya, memang sejatinya kan kita pasti akan pulang. Dalam kehidupan ini yang pasti apa kira-kira? Ada nggak yang pasti selain dari kematian? Nggak ada. Sejatinya dimaksud kematian itu adalah pulang sebenarnya. Ya, dan ini yang harus kita pahami. Jadi yang pulang itu siapa, kemudian kita pulang kemana. Nah, itu semua harus clear gitu, ya. Itulah makanya kenapa dialog jalan pulang ini akan mengupas lebih dalam tentang semua itu. Nah, kali ini kita membahas tentang agama. Kenapa agama saya pilih sebagai awal dari dialog live kita, ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa agama itu itulah sebenarnya kehidupan kita gitu. Agama itu bukan sebuah kebutuhan, dia sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Ya, jadi di sini yang saya maksud agama adalah bukan agama sebagai sebuah identitas, bukan agama sebagai sebuah komunitas formal, ya, bukan agama sebagai sebuah identitas, sebuah kelompok, sebuah jamaah, bukan. Saya memilih agama dengan mengacu kepada kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Disebut sebagai din. Sebagai din itu adalah jalan gitu. Ya. Jadi agama itu adalah jalan.
Agama adalah jalan, di mana di jalan itu ada sesuatu, ada sebuah sistem, ada sebuah metodologi, ya, yang mengarahkan kita untuk kembali kepada sumber kita. Kalau ada yang bertanya kenapa kita harus pulang, loh, kan indikasinya jelas ya bahwa kita akan pulang. Yang pasti dalam kehidupan ini kan cuma satu, ya, masa depan kita yang paling jelas dalam kehidupan ini itu adalah kematian. Kematian itu adalah sebenarnya menuju ke dia. Tetapi kematian di satu sisi itu sebenarnya adalah sebuah kehancuran dalam wilayah baharu. Kematian dalam wilayah baharu itu tidak selamanya kemudian mengarahkan kita untuk kembali kepada asal kita. Nggak mesti. Nggak selamanya. Makanya kenapa ada agama. Nah, agama inilah sebenarnya sebuah sistem yang yang berisi metodologi yang mempersambungkan kita dengan sumber kita itu. Ya. Nah, jadi dengan agama ini itulah yang kemudian mencoba membuka hijab kita, ya, sehingga kita bisa mengenal, ya, mengenali jalan pulang itu. Jadi seperti itu. Jadi logikanya bahwa kenapa kita harus beragama? Karena agama itu di situ berisi sebuah metodologi yang kemudian akan mengantarkan kita untuk tersambung kepada yang menjadi sumber kita. Ya gitu. Nah, di situ ada jalannya gitu. Nah, terus saya mengatakan bahwa awal beragama kita itu yang paling pertama di dalam sistem agama itu adalah mengenal gitu. Mengenal kepada yang sumber tadi yang akan kita arah kita, yang tempat yang akan kita yang menjadi tujuan kita pulang itu gitu. Itu dulu yang harus kita kenal. Kita harus mengenali dulu tujuan kita. Kalau kita tidak mengenali tujuan kita, ya percuma kita melakukan perjalanan. Kita hanya melakukan perjalanan itu sebagai sesuatu yang muter-muter aja terus. Tidak tahu mau arahnya kemana gitu. Ya ibaratnya Anda di Jakarta, ya, atau Anda di Tangerang, kemudian Anda mau menuju ke Istana Presiden misalnya. Ya. Nah, Anda harus mengetahui, Anda harus mengenali secara detail tujuan Anda itu. Tetapi kalau Anda tidak mengenali, saya jalan aja. Ya, saya pastikan Anda bakalan tersesat gitu. Artinya sebelum kita berangkat, kita sudah harus mengenal. Itulah yang dimaksud awaludin ma'rifatullah. Jadi di awal kita harus mengenal dulu. Setelah kita mengenal, itu barulah disebut kita beragama. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi, yang menjadi sesuatu yang harus kita pahami betul gitu. Nah, yang terjadi selama ini ya orang ujuk-ujuk langsung beragama, ya. Orang terus ikut-ikutan melakukan syariat, ya, melakukan sholat, ikut puasa, ikut naik haji, pergi umrah, itu kan semua pada dasarnya semua hal yang sifatnya ikut-ikutan aja. Karena dia menyangka bahwa ya itu adalah bagian dari syariat agama. Iya kan? Padahal ya awalnya dia harus mengenali dulu kan tujuannya kemana gitu ya. Misalnya mereka tahu secara teori atau mendengarnya bahwa ya tujuannya adalah ke Allah, ya kan? Tujuan beragama itu misalnya adalah menyembah Allah,
mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Lah pertanyaannya, apakah Anda mengenal Allah gitu? Kan seperti itu. Anda tiba-tiba aja beragama, tiba-tiba aja sholat, tapi tidak mengenal Allah. Paling ya Anda bilang, oh saya mengenal Allah. Saya membaca di Al-Quran ada kata-kata Allah. Atau mungkin saya sering mendengar ceramah dakwah dari dai-dai. Disebut-sebut Allah, sembahlah Allah gitu. Dan seterusnya. Lah itu kan cuman Anda mendengarnya saja. Belum tentu yang memperdengarkan kata Allah kepada Anda itu ulama itu juga mengenal Allah. Ya, yang namanya berkenalan, mengenal itu berarti ada sebuah interaksi. Itu wajib, itu mesti niscaya hukumnya mengenal itu ada interaksi di situ. Tidak sekedar mengenal secara teori, mengenal berdasarkan cerita, mendengarkan dari seseorang, tidak seperti itu. Ya, sama misalnya ketika ya eh, Presiden Jokowi misalnya, ya, saya mengenal Presiden Jokowi itu, atau Presiden Prabowo. Saya mengenal Presiden Prabowo ketika saya melihat foto-fotonya, saya melihat siaran-siarannya di televisi atau di media sosial gitu. Ya, artinya saya mengenal Prabowo gitu. Tetapi adakah kemudian ketersambungan antara saya dengan dia? Tidak ada. Karena dia tidak mengenali saya tidak pernah ketemu dengan dia, saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan dia. Saya hanya mengenal dia sebagai seorang presiden. Tapi apakah ada interaksi antara saya dengan dia? Apakah ada hubungan batin misalnya? Apakah ada hubungan emosional? Nggak ada sama sekali. Jadi ketika saya melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya memuji atau apa gitu, itu tidak akan berefek apa-apa ke saya, juga kepada dia gitu. Nah, makanya yang dimaksud dengan kata mengenal di sini tadi itu adalah ada sebuah interaksi yang terjadi di awal. Ya, jadi misalnya ya kalau apa anak saya gitu ya, atau teman saya misalnya, teman lama saya, ya ketika saya kemudian tidak berada dalam kota yang sama dengan dia, terus ada yang mengatakan apakah Anda kenal dengan Anton? Saya bilang, oh iya, itu teman saya mengenalnya. Saya pernah berinteraksi lama dengan dia gitu. Jadi saya mengenal dia gitu. Karena saya berinteraksi. Tapi kalau hanya satu arah sifatnya. Jadi proses pengenalan di sini adalah sifatnya dua arah. Nah, terkadang selama ini kita sudah merasa mengenal Allah. Bagaimana ceritanya? Ya kan? Jadi saya ingin menegaskan bahwa inilah yang paling pertama yang harus kita kenali, lakukan untuk proses perjalanan pulang, menuju pulang tadi itu, kalau bahasanya di Islam disebut sebagai ilahi rojiun itu tadi. Itu yang pertama adalah kan melalui agama ini. Nah, tetapi untuk beragama hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengenal Allah. Itu makanya kan baginda Nabi mengatakan ya, awaludin ma'rifatullah gitu. Awal beragama itu adalah mengenal Allah dulu gitu. Nah, tentu ini nanti akan kita kupas lebih jauh ya, terkait bagaimana mengenal Allah itu sendiri. Ya, sementara ya tadi di awal kita sudah singgung bahwa Allah mendeskripsikan dirinya di kitab itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dijangkau gitu. Nah, bagaimana bisa mengenal sesuatu yang tidak bisa dijangkau? Dia berada pada langit akhirat tertinggi gitu. Dia berada di ars gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dia? Ya, bagaimana kita bisa mengenali sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan gitu.
Nah, ini yang mestinya kita cari caranya, ini yang mestinya kita pelajari gitu. Ya orang di luaran sana kan tiba-tiba langsung mempelajari syariatnya gitu kan. Sampai-sampai ya dari kecil sampai dia sudah uzur itu aja terus masih dipelajari gitu. Ya sampai lupa untuk mengenal yang menjadi objek dari yang dia sembah itu. Ya. Nah, ini selalu berulang-ulang. Akan selalu saya ulang-ulang nanti di konten-konten ini ya bahwa hal yang paling pertama, paling utama, paling prioritas dari segalanya adalah mengenal Allah dulu. Kemudian baru bisa beragama. Nah, kenapa beragama itu penting? Sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya agama itu dia adalah jalan ya, din. Dia bukan sebuah kelompok, sebuah identitas atau apa gitu. Tapi dia sejatinya lah din. Jalan untuk menuju pulang. Ya, jalan untuk kembali kepada sumber. Ya, dia adalah apa namanya? Di situ di dalamnya ada sebuah metodologi yang menunjukkan kita bagaimana kita bisa ilaihi rojiun gitu. Ya, kan selalu dikatakan itu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi tujuan kita beragama itu adalah supaya bisa ilaihi rojiun. Karena tidak semua orang yang mati yang meninggal itu akan bakal ilaihi rojiun gitu. Dan kalau tidak ilaihi rojiun itu pasti jiwanya akan mengambang. Ya, dan kita tentu tidak mau seperti itu. Ya, banyak di luar sana ya, yang ketika meninggal kemudian jiwanya terjebak gitu, tidak bisa pulang. Ya, jadi bukan persoalan kita menyempurnakan mayatnya ketika dia meninggal, kemudian kita mentahlilkannya, mendoakannya. Ya bukan di situ. Walaupun semua itu kita lakukan, tapi kalau pada saat dia hidup dia tidak mengenal jalan pulang, ya dia akan sumbung bukmum di sana. Buta. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Ini nggak main-main. Ini harus kami sampaikan ini. Bahwa mayoritas umat saat ini sudah terjebak kepada beragama tapi tidak mengenal sejatinya apa yang dia sembah gitu. Jadi ketika dia tidak mengenali itu, maka semua aktivitas peribadatannya, semua amal ibadahnya itu semua zong gitu. Ya, saya berani mengatakan ini. Saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan ini bahwa apa yang kalian semua lakukan terkait dengan amal ibadah beragama tapi tidak mengenal kemana tujuan atau kiblat dari peribadahanmu itu, maka semuanya akan menjadi zong, sia-sia. Dan nanti kita akan terus banyak mengupas tema-tema ini ya, karena ini tema mendasar dan saya pikir ini harus kita clearkan gitu ya. Ini harus kita clearkan. Jadi nanti mungkin saya akan intens untuk mengupas ini sedetail mungkin gitu. Jadi silakan kepada penggemar dialog jalan pulang untuk terus station. Setiap malam kita akan buka dialog ini. Oke, mungkin ini dulu uh, live kita malam ini. Tentu saja kita akan sambung lagi di malam berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.